ようこそ身の程知らずのバカ野郎。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Harmanto, NIM 202033091. Di mana kesempatan hari ini saya akan membahas sistem pernapasan, di mana saya sudah menyiapkan suatu alat peraga. Alat peraga ini sebagai replika organ dari organ pernapasan. Saya ini membuat sendiri, dimana saya dalam membuat replika ini saya membutuhkan sedotan, malam, botol bekas, 2 balon, plastik, karet, dan perekat. Dimana sedotan ini bagian untuk keluar masuknya, dan bagian organnya itu bisa disebut dari hidung sampai trachea, hidung, faring, laring, trachea. Dan balon ini bagian replika dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dan plastik ini untuk mereplika dari bagian diafragma. Kita lihat ya. Nah, kayak gini. Nah, ketika berkontraksi diafragmanya. Nah, ini ketika berelaksasi, paru-parunya mengempis. Dimana dalam sistem pernapasan ada 2 pernapasan. Yang pertama apa? Pernapasan dada. Yang kedua ada pernapasan perut, di mana dalam setiap sistemnya dibagi menjadi 2, inspirasi dan ekspirasi. Kita bahas hal yang pertama ya. Sistem pernapasan dada yang inspirasi, di mana itu yang ketika otot tulang rusuk ini berkontraksi, rongga dada menjadi besar, tetapi tekanan yang ada di dalamnya itu kecil dari tekanan luarnya, dan menjadikan udara masuk ke dalam paru-paru. Itu inspirasi dari pernapasan dada. Kalau ekspirasinya itu ketika otot tulang rusuk ini berelaksasi, berarti mendatar, nggak mengembang. Nah, rongga dada mengecil, tekanan udara yang ada di paru-paru itu lebih besar daripada tekanan di luarnya, menjadikan udara keluar. Dalam keluarnya itu udaranya itu menjadi CO2. Kalau masuk tadi menjadi itu menghirup oksigen. Terus yang kedua kita akan membahas tentang pernapasan perut. Pernapasan perut mekanismenya ada 2. Yang pertama, inspirasi, udara masuk ke dalam paru-paru, di mana proses pernapasan perut ini melibatkan diafragma. Diafragma ini terletak di bawah paru-paru. Nah, ini loh. Nih. Ketika diafragma mendatar atau berkontraksi, bagian tulang rusuk akan mengembang juga, dan tekanan udara yang ada di dalamnya itu lebih kecil, menjadikan udara yang ada di luar masuk dan memompa, menjadikan oksigen itu masuk ke dalam. Kita lihat ya, nanti paru-parunya akan mengembang. Nah, menandakan oksigen masuk. Nah, itu inspirasi perut. Yang kedua,
expirasi. Expirasi ini itu diafragmanya melengkung, jadi melengkungnya itu ke atas, menjadikan tulang rusuk itu mendatar dan rongga dada itu menjadi lebih mendatar dan ya menjadikan tekanan yang ada di dalam ini lebih besar. Dari tekanan yang di dalam lebih besar menjadikan udara keluar melalui hidung maupun mulut. Dan itu yang dikeluarkan adalah karbon dioksida atau CO yang kita kenal CO2. Kita praktekkan ya. Nah, ini melengkung menjadikan paru-paru mengeluarkan angin dan menjadi mengempis. Ya, ini proses aspirasi pernapasan perut. Nah, ini inspirasi ya, mengembang, ini mengempis. Ya. Dan dalam proses pernapasan ini oksigen melakukan pertukaran di sel darah dan dipompa melalui jantung. Nah, itu. Dan pertukarannya itu di sel darah dan menghasilkan CO2. Kita juga dapat merasakan juga menghasilkan H2O, yaitu air. Jika kita bersin, kita mengembuskan nafas di depan kaca pasti akan mengembung. Itu menandakan aspirasi pernapasan itu menghasilkan CO2 dan air dan mengandung air. Ya, itu aja yang bisa saya terangkan. Dan tadi cara penggunaannya tadi ya kayak gini tadi ya. Ini inspirasi, ini ekspirasi. Nah, sekian dari saya. Apabila penjelasan saya salah atau kurang lah, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.